Setiap dari kita pernah merasakan tidak puas dengan hidup sendiri, memandang orang lain seolah hidup mereka sempurna, lebih bahagia, lebih mulus. Tapi, pernahkah kamu benar-benar menelusuri kebenaran dari pikiran itu? Saat kita merasa hidup ini tak adil, atau saat kesedihan datang karena membandingkan diri dengan orang lain, penting untuk menarik diri sejenak dan melihat kembali apa yang sebenarnya sedang kita pikirkan. Hari ini aku ingin mengajak kamu untuk menyelami satu pelajaran penting. Sebuah pelajaran yang sederhana tapi sangat dalam. Kebahagiaan itu bukan tentang apa yang dimiliki orang lain, tapi tentang bagaimana kita melihat apa yang kita miliki. Rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Dalam hidup sangat mudah terjebak dalam pemikiran bahwa orang lain lebih beruntung dari kita. Mungkin kamu pernah berpikir seperti ini, coba kalau aku secantik dia, pasti aku lebih percaya diri. Andai aku punya pekerjaan sebagus dia, mungkin aku tidak akan stres seperti sekarang, dan seterusnya. Tapi kenyataannya, kita hanya melihat permukaan. Kita tidak tahu apa yang benar-benar mereka alami di balik layar. Kita lupa bahwa orang yang kita anggap sempurna itu juga bisa saja sedang iri pada kehidupan orang lain. Setiap orang punya bebannya sendiri. Seseorang yang kamu lihat bahagia bisa jadi sedang menanggung beban yang tidak kamu sangka. Bisa jadi mereka sedang lelah, tapi pandai menyembunyikannya. Bisa jadi mereka sedang terluka, tapi tetap tersenyum karena itulah yang diharapkan dunia. Kita tidak pernah tahu cerita lengkap di balik kehidupan seseorang. Dan itu alasan penting kenapa membandingkan diri dengan orang lain adalah jalan yang pasti membuat kita tidak pernah merasa cukup. Semakin banyak membandingkan, semakin sulit bahagia. Kita hidup di zaman yang membuat perbandingan jadi sangat mudah. Media sosial menampilkan versi terbaik dari hidup orang lain. Editan foto, highlight momen, prestasi, semua muncul di timeline kita setiap hari. Tapi semua itu tidak menggambarkan kenyataan secara utuh. Membandingkan hidupmu dengan potongan hidup orang lain, ibarat menilai sebuah buku hanya dari sampulnya. Padahal kamu belum pernah membaca isi halamannya. Semakin sering kamu melakukan itu, semakin kecil kemungkinan kamu akan merasa bahagia dengan hidupmu sendiri. Syukur itu bukan hasil, tapi pilihan. Seringkali kita berpikir bahwa kita akan bersyukur kalau kita sudah punya ini atau sudah berhasil itu. Tapi kenyataannya, syukur itu bukan hasil akhir dari pencapaian. Syukur itu adalah sikap, pilihan. Sebuah kebiasaan mental yang bisa kita latih setiap hari. Mulailah dengan hal kecil. Bersyukur bisa bangun pagi dalam keadaan sehat. Bersyukur punya orang-orang yang peduli. Bersyukur bisa belajar dari kegagalan. Saat kamu mulai menghargai hal-hal sederhana dalam hidupmu, kamu akan sadar betapa kayanya hidup ini sebenarnya. Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Salah satu sumber stres terbesar adalah mencoba mengontrol hal yang di luar kendali kita. Termasuk bagaimana hidup orang lain berjalan. Daripada sibuk memikirkan bagaimana cara menjadi seperti orang lain, kenapa tidak fokus pada hal-hal yang bisa kamu ubah dalam hidupmu sendiri? Apa satu kebiasaan kecil yang bisa kamu mulai hari ini untuk membuat hidupmu lebih baik? Apa satu pemikiran negatif yang bisa kamu tantang dan ubah minggu ini? Kebahagiaan bukanlah hadiah yang datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari tindakan-tindakan kecil yang kamu pilih setiap hari. Bahagia itu datangnya dari dalam. Kita sering lupa, yang bisa membuat kita bahagia bukanlah keadaan, tapi cara kita menanggapi keadaan itu. Orang yang benar-benar bahagia bukan berarti hidupnya selalu mulus, tapi mereka memilih untuk melihat hidup dari sudut pandang yang lebih bijak. Mereka tahu bahwa kehidupan bukan tentang siapa yang punya lebih banyak, tapi siapa yang bisa lebih menghargai apa yang mereka punya. Setiap kali kamu merasa tidak bahagia dengan hidupmu, coba berhenti sejenak. Tarik napas dalam, lihat sekelilingmu. Pikirkan apa saja yang sudah kamu punya, lalu tanya diri sendiri, apakah aku sudah benar-benar menghargai hidupku? Ingat, membandingkan hanya akan membunuh rasa syukur. Dan tanpa rasa syukur, tidak akan ada kebahagiaan. Mulailah dari rasa cukup, karena saat kamu merasa cukup, kamu akan mulai merasa damai. Dan damai, itulah akar dari kebahagiaan sejati.
Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa tonton kisah inspiratif lainnya di channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga hatimu merasa lebih ringan hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.